إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sirah Ibn Hisham, atau lebih tepatnya Mukhtasar Sirah Ibn Hisham, tahdhib ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita selesai dari kisah nadarnya Abdul Muttalib, yang dia bernadar untuk menyembelih salah satu anaknya, dan ketika diundi ternyata jatuh undiannya pada anak yang bernama Abdullah, sampai kemudian dia bersikeras ingin menyembelihnya, sampai tokoh-tokoh Quraisy memperingatkannya dan untuk menanyakannya kepada tokoh-tokoh mereka, sampai dianjurkan untuk mengundinya dengan unta dari 10, 20, 30 sampai 100 ekor unta. Maka ketika berjumlah 100 ekor unta diundi dengan Abdullah, ternyata keluarnya 100 ekor unta, dan disembelihlah 100 ekor unta menggantikan Abdullah ibni Abdul Muttalib. Dari Abdullah inilah lahir nanti seorang nabi, seorang rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Hisham, dzikru ma qila li Aminah inda hamliha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kisah-kisah yang terjadi sekitar kelahiran Rasulullah SAW dari ibunya yang bernama Aminah. Aminah yang menikah dengan Abdullah ibn Abdul Muttalib, dan kemudian belum sampai lahir anaknya, bapaknya telah wafat, telah meninggal. Maka lahirlah Nabi Muhammad SAW dari Aminah dalam keadaan tidak memiliki bapak, alias yatim. Yaz'umun, dikatakan, fima yatahaddatsun nas, apa yang dibicarakan oleh manusia ketika itu, wallahu a'lam, anna Aminah binti Wahab, bahwa Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW, kanat tuhaddits, bahwa dia pernah menceritakan tentang dirinya, annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah, bahwa dia pernah didatangi dalam mimpinya ketika dia ingin atau hampir melahirkan Rasulullah SAW. Ini ketika hamil mengandung Rasulullah SAW dalam perutnya, qila laha, dikatakan kepadanya dalam mimpinya, innaki qad hamalat bi sayyidi hadhihi al-ummah,
sesungguhnya engkau telah hamil, telah mengandung dalam perutmu seorang tokoh umat ini. Fa idza waqa'a ila al-ardi faquli, maka kalau lahir jatuh ke bumi, maka ucapkanlah u'iduhu bil wahid, ucapkanlah aku pelindungkan dia dengan yang satu, yang esa, min syarri kulli hasid, thumma samihi Muhammadan, kemudian namakanlah dengan nama Muhammad. Jadi dikatakan bahwa Aminah telah bermimpi bahwa engkau telah mengandung seorang tokoh dari tokoh umat ini, dan nanti kalau lahir ucapkanlah doa dengan kalimat u'iduka biwahid min syarri kulli hasid, aku pelindungkan engkau dengan yang esa dari segala orang-orang yang hasud atau segala makhluk yang hasad. Kemudian namakanlah Muhammad. Wa ra'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha, dan dia juga bermimpi bahwasanya ketika lahir dia melihat sinar yang sangat terang benderang. Ra'at bihi qusur Busra, yang sinarnya sampai menerangi istana-istana Romawi dan Persia di negeri Syam. Thumma lam yalbas Abdullah ibn Abdul Muttalib, tetapi kemudian itu mimpi-mimpi ketika dia hamil. Sampai kemudian tidak berapa lama, Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abdullah bapaknya Rasulullah SAW atau suami dari Aminah bintu Wahbin, halaka, meninggal dia. Wa umur Rasulullah SAW hamilun bih, sedangkan Aminah dalam keadaan masih hamil, bapaknya telah wafat. Walid Rasulullah SAW yaumul Itsnain, maka kemudian lahirlah Rasulullah SAW pada hari Senin. 12 lailah khalat min syahri Rabiul Awal, setelah 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal. Setelah 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal, artinya tanggal 12 Rabiul Awal, amal fil, pada tahun gajah. Kenapa disebutkan tahun gajah? Karena pada tahun itulah kejadian Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, yang juga sudah kita baca dalam kitab kita ini, bahwasanya mereka berupaya ingin menghancurkan Ka'bah dan memalingkan hajinya orang-orang Arab ke Yaman, ke gereja mereka yang ada di Yaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya, dan Allah kirimkan kepadanya atau kepada mereka tentara tersebut burung-burung ababil dengan batu-batu min sijil, dan kemudian mereka binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka itu kejadian besar. Kejadian bukan hanya besar dan menakjubkan, dan betul-betul merupakan sesuatu kejadian yang luar biasa. Tidak biasanya, yang pasti orang-orang yang menyaksikannya mengatakan ini pasti ada sesuatu. Ada sesuatu di balik itu. Sehingga mereka menghafalnya. Mereka menghafalnya dan mereka menjuluki tahun itu dengan tahun gajah. Tahun kejadian gajah. Kalau ditanya tahun kapan? Tahun kejadian pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Ketika tahun Allah hancurkan pasukan bergajah, maka terkenallah dengan istilah amal fil. Adapun kejadiannya bukan pada waktu yang sama dengan kejadian pasukan bergajah. Setelah pasukan bergajah beberapa bulan baru lahir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka disebut dengan amal fil. Maka lahirnya Rasulullah SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Fil. An Qais bin Makhramah, diriwayatkan dari Qais bin Makhramah, dia katakan wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu amal Fil. Kata Qais bin Makhramah, aku lahir dan Rasulullah SAW pada tahun yang sama, tahun Fil. Fanahnu lidatani, maka kami, aku dan Rasulullah SAW lidatani. Kalimat lidatan adalah istilah untuk menunjukkan lahirnya dalam waktu yang sama, atau lahirnya dalam tahun yang sama, sehingga dikatakan fulan dengan fulan lidatan, artinya sepantar atau seumur tahunnya sama ketika lahir. Maka Qais bin Makhramah
menceritakan bahwa aku lahir sama dengan lahirnya Rasulullah SAW, yaitu di tahun yang sama di Amal Fil. Dan ini sebagai bukti bahwa betul-betul beliau lahir di Amal Fil. Adapun tadi kisah-kisah yang dikisahkan dari ibu Rasulullah SAW, Aminah, itu semuanya disebutkan oleh Ibnu Hisham dengan kalimat yaz'umuna, yaz'umuna, yaz'umun. Kalimat yaz'umun itu tidak pasti, sehingga kalau diterjemahkan konon katanya, konon ceritanya, ibu Rasulullah SAW bermimpi demikian. Konon ceritanya. Sehingga wallahu ta'ala a'lam apakah benar atau tidak benar. Karena itu adalah mimma yatahaddas bihin nas. Kata Ibnu Hisham, apa-apa yang biasa dibicarakan oleh manusia. Kabar burung yang ramai dibicarakan oleh manusia. Wallahi inni la gulamun yaf'ah ibnu sab'i sinin. Kata Hasan ibn Thabit, beliau berkata, sungguh aku adalah seorang anak yang sudah tumbuh kuat. Ibnu sab'i sinin atau 80, umurku 7 tahun atau 8 tahun. Aqal kullama sami'tu, sungguh aku paham semua yang aku dengar dibicarakan. Maka aku waktu itu, berarti ini kisah dengan riwayat dari Hasan ibn Thabit, bahwa beliau menceritakan dulu ketika aku berumur 7 tahun atau 8 tahun, dan aku sudah mengerti kalau orang berbicara apa, aku sudah paham. Artinya sudah mengerti pembicaraan orang. Aku waktu itu mendengar, sami'tu Yahudiyan yasruh, aku mendengar orang Yahudi menjerit dengan suara yang keras, bi'a'la sautihi, dengan sekeras-keras suaranya, ala afamah, di atas bentengnya. Benteng Yahudi, karena Yahudi biasa berkelompok tinggalnya. Tinggalnya biasanya berkumpul mereka dalam satu tempat, kemudian diberi benteng. Seperti benteng Khaybar, benteng Bani Nadir, mereka punya benteng-benteng. Maka ada seorang Yahudi yang menjerit di bentengnya, di atasnya, dengan suara yang sangat keras, bi'a'la sautihi, dengan kalimat, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi mendengar suara itu dan berkumpul. Hatta idza ijtama'u ilaihi qalu lahu, ketika mereka sudah berkumpul, mereka bertanya kepadanya, wailak, malak, celaka engkau, ada apa engkau mengumpulkan kami? Malak, ada apa denganmu? Memanggil-manggil, ya ma'syaral Yahud, ya ma'syaral Yahud. Qala, dia menjawab, tala'al laylah, sungguh telah muncul pada malam ini najmu Ahmad alladhi wulida bihi, sungguh telah muncul pada malam ini bintang Ahmad yang lahirnya Rasulullah SAW adalah pada saat itu. Yahud sudah punya berita, mereka sudah memiliki kabar dari Nabi mereka bahwa akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Nabi Musa sudah memberitakan kepada mereka akan datang Nabi setelahku yang namanya Ahmad, dengan ciri-cirinya, dengan tanda-tandanya. Dan mereka bahkan mengerti munculnya atau lahirnya Nabi tersebut ketika bintang ini terlihat. Maka ketika dia melihat bintang tersebut, dia menjerit dengan suara yang keras, ya ma'syaral Yahud. Sampai mereka berkumpul dan bertanya-tanya, wailak, malak, ada apa denganmu? Maka dia mengatakan, sungguh malam ini aku melihat bintang Ahmad telah muncul, yang menunjukkan waktu sekarang inilah lahir seorang Nabi. Demikian dikisahkan oleh Hasan ibn Thabit. Falamma wada'athu ummuh, maka kemudian dilahirlah Rasulullah SAW dari perut ibunya Aminah binti Wahab. Arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib, dibawa oleh ibunya ke kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Innahu qad wulida laka gulamun fa'tihi fanzur ilaihi. Diutuslah seseorang, bukan dibawa bayinya, diutuslah seseorang menuju Abdul Muttalib dan menyatakan telah lahir untukmu seorang anak, karena itu cucu, maka dikatakan dengan anakmu. Telah lahir anakmu hari ini. Fa'tihi fanzur ilaihi, datangilah dia, lihatlah. Fa'atahu fanadhara ilaihi, maka didatangi oleh Abdul Muttalib, kemudian dilihat cucunya. Wa haddathathu bima ra'at hina hamalat, dan ibunya menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada anaknya atau pada mimpi-mimpinya.
wa ma qila laha fi, dan apa yang dikatakan tentangnya, wa ma umirat bihi an tusammihi, dan juga memberitakan kepada Abdul Muttalib yang didengarnya dari mimpinya untuk dinamakan dengan nama Muhammad. Pada waktu itu hampir tidak ada yang bernama Muhammad kecuali 3 atau 4 orang. Disebutkan yang lahir dengan nama Muhammad di Mekkah atau di daerah tersebut, di Hijaz, 3 orang. Di antaranya Muhammad ibni Sufyan ibni Mujasi', kemudian Muhammad ibni Ahihah ibni Jallah, yang ketiga Muhammad ibni Humran ibni Rabi'ah. Dan yang satu di Madinah yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW, yaitu Muhammad ibni Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan dalam riwayat hidup Muhammad bin Maslamah bahwa beliau sudah bernama Muhammad sebelum masuk Islamnya, bahkan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka menamakan anak-anak mereka Muhammad? Kalau yang 3 orang, karena mereka mendatangi satu tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi, kemudian memberitakan berita tentang akan datangnya Muhammad, maka masing-masing berharap kalau anaknya akan jadi nabi, maka mereka namakan anak-anak mereka Muhammad. Demikian pula kisah Muhammad bin Maslamah, karena orang tuanya dengar akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka namakan anaknya Muhammad. Maka Muhammad yang sesungguhnya, yang benar-benar menjadi seorang rasul, adalah yang lahir pada tahun Fil, yaitu dari Aminah binti Wahab, dari bapak yang bernama Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, ketika diceritakan oleh Aminah kepada Abdul Muttalib tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari mimpinya dan sebagainya, maka Abdul Muttalib pun mensetujui untuk dinamakannya dengan nama Muhammad. Fastarda'a lahu imra'atan fayaz'umuna anna Abdul Muttalib akhadahu fadakhala bihi al-Ka'bah. Kemudian dikatakan pula, kalimat yaz'umun sebagaimana yang sebutkan tadi, maknanya dikatakan. Mereka menganggap, konon katanya, anak Abdul Muttalib akhadahu fadakhala bihi al-Ka'bah. Dibawa anak tersebut oleh Abdul Muttalib ke Ka'bah, dan kemudian berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan Abdul Muttalib ketika akan bernadar, ketika telah bernadar, ketika akan menyembelih anaknya, dia berdoa, berdiri depan Ka'bah dan berdoa. Termasuk ketika mendapatkan cucu juga diangkat, dan kemudian dia berdiri di depan Ka'bah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkur lahu ma a'tahu, dan bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya. Tsumma kharaja bihi ila ummihi, kemudian keluar dan memberikan kembali kepada ibunya. Fadafa'a ilaiha wal tamasa li Rasulullah sallam al-maradi'. Setelah diberikan, maka dicarikanlah ibu susuan oleh Abdul Muttalib. Ditunggu dan dicari ibu susuan, dan kebiasaan mereka seperti itu, menyusukan anaknya kepada ibu-ibu susuan yang biasanya datang dari Badiah. Apa keuntungannya? Mengirimkan anaknya ke ibu susuan sampai ke Badiah. Badiah itu kampung-kampung. Di antaranya salah satunya bahwa di kampung-kampung itu bahasa Arab mereka masih fushah, masih asli, tidak rusak seperti di kota. Juga lingkungannya lebih bagus, lebih bersih, dan juga tata keramanya masih tidak seperti di kota. Maka mereka kirimkan anak-anak mereka untuk disusukan di ibu-ibu susuan, biasanya demikian. Dan kadang pula justru orang-orang dari kampung itu datang ke kota menawarkan siapa yang mau menyusukan anaknya. Fastarda'a lahu imra'atan min Sa'ad ibni Bakar. Maka Rasulullah SAW yang waktu itu masih dalam keadaan bayi disusukan oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Yuqalu laha Halimah ibnatu Abi Du'aib. Halimah
ibnatu Abi Du'aib. Halimah anaknya Abu Du'aib dan sukunya suku Sa'diyah. Maka kita sebut Halimah ibnatu Abi Du'aib As-Sa'diyah atau ringkasnya Halimah As-Sa'diyah. Kanat Halimah tuhadits annaha kharajat. Halimah menceritakan kenapa sebabnya kok dia yang mendapatkan bayi istimewa ini. Kenapa sebabnya kok dia yang mendapatkan Nabi yang Masya Allah seorang bayi yang istimewa. Kata Halimah, annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha. Bahwa dia keluar bersama suaminya dari kampungnya dengan bayi yang digendongnya, yang kecil, masih menyusui. Dia keluar bersama para wanita-wanita lain yang tujuannya juga sama, yaitu mencari anak-anak yang mau disusukan. Fi niswatin min Bani Sa'ad, dan semuanya wanita-wanita dari suku Bani Sa'ad, semuanya Sa'diyah. Taltamisur rud'a wa dzalika fi sanatin syahba. Mereka semuanya mencari anak-anak susuan di waktu paceklik atau waktu kering. Waktu mereka tidak memiliki harta, mereka dalam keadaan pohon-pohon kebun-kebunnya kering, hewan-hewannya kurus, dan mereka mencari tambahan hasil. Jadi mereka tujuannya adalah uang, ingin mencari hasil dengan cara menyusukan anak-anak orang kota. Lam tubqi lana syai'an. Kata Halimah, kami tidak memiliki apapun. Wa kharajtu ala athanin li qamara'a, dan kami dalam keadaan menaiki atan. Halimah menaiki keledai, atan, keledai betina. Qamra'a, dalam keadaan kurus kering, tidak memiliki susu. Wa ma'ana syarifun lana, dan kami pun membawa unta. Syarif adalah unta betina, yang juga unta tersebut kurus kering, tidak memiliki susu sama sekali. Wallahi ma tabiddu biqatratin, sungguh tidak mengeluarkan susu satu tetes pun. Demikian kata Halimah. Mana mulailana ajma', dan kami tidak bisa tidur malam-malam kami seluruhnya. Tidak bisa tidur. Kenapa? Min sabiyina, karena bayi kami terus menangis. Ma'ana sabiyina alladhi ma'ana, bayi kami yang bersama kami terus menangis. Min bukaihi minal ju', karena tangisannya karena kelaparan. Bayinya kelaparan, enggak dapat minum, dan nyusu pun dari ibunya enggak keluar susu. Maka dalam keadaan nangis terus-menerus sehingga kami tidak dapat tidur bermalam-malam. Ma fi sadiyya ma yughni, sungguh tidak ada pada susuku, kata Halimah, sedikit pun yang bisa mengenyangkan anakku. Wa ma fi syarifina ma yughaddihi, tidak ada pula pada unta kami susu yang mencukupi. Walakinna kunna narjul ghaib, tetapi kami tetap berharap mudah-mudahan Allah memberikan ghaib, memberikan bantuan, wal faraj, memberikan jalan keluar. Fa kharajtu ala atani, maka aku pun keluar di atas keledaiku. Ini keluar artinya berangkat di atas keledaiku. Falaqad adamtu birrakbi hatta syaqqa dzalik, dan sungguh sudah lama perjalananku di atas atan hingga melelahkan. Syaqqa, ini melelahkan. Syaqqa dzalika alaihim dha'fa'a ajfa, dan sungguh melelahkan atas mereka juga unta kami dan keledai kami. Dha'fan ajfan, dha'fan lemah, ajfan kering, kurus kering. Hatta qadimna Makkah, sampai kami datang ke Mekah. Naltamisur rad'a, kami mencari anak-anak yang mau disusui. Fama minna mar'atun illa wa qad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pun seorang dari rombongan kami kecuali ditawarkan bayi Rasulullah SAW, dan semua menolak. Fata'bahu. Kenapa? Idza qila laha innahu yatim. Ketika mendengar anak itu anak yatim, enggak punya bapak. Kenapa mereka menolak anak yatim? Wa dzalika anna innama kunna narjul ma'ruf. Karena kami datang ke kota itu karena kami mengharapkan ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, yaitu bayaran. Min abis sabi, ingin mendapatkan bayaran dari bapak si anak tersebut. Fakunna naqul, maka kami berkata, yatimun wa ma'asa an tasna ummuhu wa jadduh.
Ini anak yatim, apa yang akan diperbuat oleh ibunya? Bisa ngasih apa ibunya? Demikian kata mereka, para wanita-wanita yang menyusui tadi. Falamma ajma'na lintilaq qultu li sahibi. Maka ketika akan berangkat pulang, aku berkata kepada teman-temanku, kata Halimah As-Sa'diyah, fama baqiyat imra'atun kanat ma'i illa akhadat radi'an. Sungguh tidak ada seorang pun dari kita kecuali sudah mendapatkan bayi yang akan disusui, kecuali aku. Fakunna nakrahu dhalik. Falamma ajma'na lintilaq, maka ketika mau berangkat, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, wallahi inni la akrah an arji'a min baini sawahibi wa lam akhud radi'an. Sungguh aku tidak suka pulang di antara teman-temanku, hanya aku yang tidak membawa bayi susuan. Sungguh demi Allah, wallahi inni la akrah, sungguh aku tidak suka. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim. Sungguh demi Allah, aku akan kembali dan aku akan datangi anak yatim tadi, aku akan ambil. Yang penting aku bawa bayi. Semua bawa, aku tidak bawa. Maka aku kembali, fala akhudannahu, aku sungguh akan mengambil bayi yatim tadi. Qala la 'alaika an taf'ali. Kata sahabatnya, kata suaminya, silahkan. La 'alaik, enggak ada beratnya, silahkan kamu ambil anak itu. Asallahu an yaj'ala fihi lana barakah. Semoga Allah memberikan barakah kepada kita dengan kita memelihara anak yatim. Qalat, berkata Halimah, fadhahabtu ilaihi fa akhadtuhu. Maka aku kembali mengambil anak yatim tadi yang ternyata bayi istimewa, bayi mulia, bayi Rasulullah SAW, pemimpin umat seluruhnya ila akhir dahr, ila akhir zaman. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid radi'an. Dan aku tidak mengambil anak yatim tadi kecuali karena aku tidak mendapatkan bayi lain ghairahu, tidak mendapatkan bayi lain selainnya. Falamma akhadtuhu raja'tuhu bihi ila rahli. Setelah aku mengambil bayi tadi, maka aku kembali ke kendaraanku dan ke rombonganku. Falamma wada'tuhu fi hijri, ketika aku dudukkan di pangkuanku, aqbala alaihi tadiyaya bima sya'a min laban. Maka tiba-tiba bayi tadi menginginkan susu dari si ibu tadi. Dalam keadaan ibu tersebut terkejut pada susunya, dalam keadaan sudah penuh dengan susunya. Sehingga dua anaknya sendiri dengan anak susuan, yaitu Rasulullah SAW, disusukan kedua-duanya oleh ibu tersebut, dua-duanya kenyang. Masih cukup. Bima sya'a min laban fasyariba hatta rawa, maka minumlah keduanya hatta rawiya, hingga keduanya kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuhu, dan juga saudaranya, yakni saudara susunya, juga menyusu padanya. Tsumma nama, kedua-duanya kenyang dan kedua-duanya tidur. Wa ma kunna nanamu minhu qabla dzalik, sungguh kami enggak bisa tidur sebelum ini. Setelah bawa anak yatim, keduanya dikenyangkan dan kemudian orang tuanya bisa tidur. Masya Allah. Ini sudah terlihat barokahnya. Pertama didudukkan di pangkuannya, sudah terlihat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qama zawji ila syarifina, dan suamiku bangkit melihat untanya. Fa idza innaha lahafil, tiba-tiba dilihat untanya dalam keadaan hafil. Hafil itu penuh baraknya, susunya penuh. Fahalaba, maka diperahlah susu untanya dan kemudian diminum olehnya dan diminum olehku, kata Halimah. Berarti tadi dua anak tadi nyusu ibunya dan ibu bapaknya nyusu dari untanya. Masya Allah. Hatta tahaina rayyan wa shib'an, maka kami pun sampai kenyang minum susu unta tersebut. Fabitna bi khairi lailatin, maka kami pun tertidur dengan senikmat-nikmatnya tidur pada malam itu. Bi khairi lailatin, sebaik-baik malam itu, kata dia. Qalat, berkata Halimah As-Sa'diyah, yaqulu sahibi hina asbahna,
Maka berkata teman-temanku ketika pagi harinya, ta'allami wallahi, ta'lami wallah ya Halimah, laqad akhadti nasamatan mubarakah. Ketahuilah wahai Halimah, sungguh engkau telah mengambil bayi yang sungguh penuh berkah. Karena perubahannya sangat banyak sekali. Dianya jadi subur susunya, untanya juga jadi gemuk dan subur susunya. Fakultu, aku katakan, kata Halimah, wallahi inni la arju dhalik. Sungguh demi Allah, memang aku berharap seperti itu. Mudah-mudahan barakah dengan memelihara anak yatim ini. Thumma kharajna wa rakibtu ana atani. Maka berangkatlah aku di atas atani, di atas keledaiku, wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan aku bawa bayi tersebut bersamaku. Fa wallahi laqata'at birrakbi ma yaqdir 'alaiha syai'un min humurihim. Sungguh perjalanan tadi ditempuh oleh keledaiku apa yang tidak mampu ditempuh oleh keledai-keledai teman-temanku semuanya. Waktu berangkatnya keledai dia yang paling lunglai, lemah, kurus kering, lambat. Sekarang ketika pulang sebaliknya, keledainya segar dan kuat sehingga bisa menempuh jarak yang keledai-keledai lain tidak mampu. Sampai-sampai hatta inna sahibi la yaqulna li, hingga teman-temanku berkata kepadaku, ya ibnata Abi Du'aib, wahai ibnata Abi Du'aib. Siapa ibnata Abi Du'aib? Halimah bintu Abi Du'aib. Jangan lupa, Halimah binti Abi Du'aib, sehingga dipanggil dengan ibnata Abi Du'aib. Ya ibnata Abi Du'aib, wayhak irda'i alaina, wahai anaknya Abi Du'aib, perlahan, sabar, jangan tinggalkan kami, tunggu kami. Sampai seperti itu mereka, karena cepatnya unta dan keledainya. Alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha, bukankah itu keledaimu yang kau tadi berangkat membawanya? Dijawab, aqulu lahunna, aku katakan pada mereka, bala wallahi, benar demi Allah, ini unta yang tadi aku bawa dari rumah. Maka mereka pun terkejut lagi. Innaha lahiyah, sungguh memang betul dia itu dia. Apa maksudnya? Innaha lahiyah, yakni keledai yang tadi juga, tapi sudah berubah keadaannya. Fayaqulna wallahi inna laha la sya'nan, sungguh demi Allah, berarti ini ada satu urusan yang besar. Yani ada satu di balik ini, ada sesuatu di balik ini. Tentunya kita tahu apa itu, yaitu Rasulullah SAW. Bayi tadi adalah calon seorang Rasul, calon seorang Nabi, seorang yang paling mulia dari seluruh manusia alal itlaq. Alal itlaq artinya di atas Nabi sekalipun. Nabi yang terbaik adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad. Kemudian kami kembali ke kampung kami, kampung Bani Sa'ad, suku Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdab minha, dan kami tidak pernah mendapati dataran yang lebih kering, tandus daripada dataran kami tadinya. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna, tapi ketika datang kami melihat kambing-kambing kami sudah kenyang, sudah makan rumput dengan kenyang dan susunya penuh ketika kami datang. Yani ma'an qadimna bihi ma'ana shiba'an lubunan, datang kambing-kambing tadi dalam keadaan shiba'an lubunan. Shiba'an kenyang, lubunan yani memenuhi susunya dalam keadaan penuh. Fanahlubu wa nashrab, maka kami pun memerah susu-susu kambing dan kami meminumnya. Wa ma yahlubu insanun qatratu laban, padahal orang-orang lain tidak meminum susu satu tetes pun, karena keringnya, tandusnya daerah itu. Wala yajidha fil dara', dan mereka tidak mendapati di dara'. Dara' itu di susunya. Bahasa Indonesia itu yang keluarnya susu, tempat keluarnya juga susu, ya. Kalau bahasa Arab yang keluarnya halib, tempat keluarnya namanya dara'. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Teteknya kambing tadi itu dara' namanya. Dara'nya itu penuh. Sedangkan kambing-kambing mereka tidak keluar setetes pun, bahkan dara'nya kosong.
teteknya kosong. Demikian keadaannya. Sampai dikira oleh orang-orang lain bahwa kambingnya mendahului. Maka besok harinya memperingatkan keluarganya, cepat gembalakan di pagi hari sebelum kambing-kambingnya Hanimah mendahului. Dikira kambing mereka lebih dulu makan rumput, ketika kambing-kambing berikutnya sudah habis rumputnya. Karena sangat sedikit rumputnya, sangat tandus. Ternyata bukan karena itu, tetapi karena barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki anak yang akan menjadi nabi ini, calon rasul ini harus tumbuh sehat kuat. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh tetangga-tetangganya, wailakum asrihu haitsu yasrahu ra'i bintu Abi Du'aib. Asrihu, yani bersegeralah untuk menggembalakan gembala-gembala kalian atau hewan-hewan kalian di tempat atau sebelum penggembalanya bintu Abi Du'aib mengembalakan. Sebelum dia mengembalakan, cepat kalian. Fataruhu agnamuhum jia'an. Maka berangkatlah kambing-kambing mereka dalam keadaan lapar. Mata biddu biqatrati laban, tidak mengeluarkan satu tetes pun dari susu. Wataruhu ghanami shiba'an lubnan, sedangkan kambing-kambingku, kata Halimah, dalam keadaan gemuk, kenyang dan memiliki susu yang banyak. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan baca kajian berikutnya insyaallah pekan depan باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum